Selamat siang Bapak Adi Mursalin SEMM. Perkenalkan nama saya Norvita, NIM 181041663, kelas A2, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah Bapak berikan. Langsung saja pada soal bagian A yang pertama. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam perilaku konsumen? Saya hadir sebanyak 14 kali karena untuk memenuhi mata kuliah perilaku konsumen di semester 5 ini dan agar dapat mengikuti ujian perilaku konsumen. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas yang pertama adalah membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen beserta jawabannya. Tugas kedua, mencari dan meringkas mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Contohnya, ingin membeli sepatu, banyak pertimbangan-pertimbangan sebelumnya membelinya. Tugas ketiga, mencari materi pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen dan mencantumkan link YouTube dan isi ringkasan dalam link YouTube tersebut. Soal ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui classroom? Yang saya peroleh manfaat dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu karena di classroom mempunyai tenggat waktu dalam mengumpulkan tugas perilaku konsumen, dan manfaat dari tugas yang saya kerjakan adalah dapat mengetahui apa yang dimaksud psikologi konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian dapat mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Soal bagian B, yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, genetika. Yang kedua, sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Kemudian yang ketiga, norma sosial. Ini adalah pengaruh tekanan sosial. Kemudian, kontrol perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenal sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Soal kedua, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Dan yang keempat, kepribadian penjual. Soal ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu yang pertama, pencetus. Yang kedua, yang kedua pemberi pengaruh, yang ketiga pengambil keputusan, dan keempat pembeli, dan yang kelima pemakai. Soal keempat, apa yang dimaksud perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Kemudian soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Soal ke-6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor pertama adalah faktor-faktor kebudayaan, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor produksi, dan yang keempat faktor psikologis. Soal ke-7, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknik dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe piknik pada umumnya mempunyai bentuk badan bulat, anggota badan umumnya agak pendek, dan wajahnya bulat lebar. Karakter tipe ini menunjukkan sifat peramah, suka berbicara, suka humor, ada pula yang sifatnya pendiam, baik hati, serta bersifat praktis energik.
Cara menghadapinya yaitu yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan usahakan untuk berbincang jika ia menghendakinya. Yang kedua, lakukan percakapan yang menarik, ramah, dan sedikit humor. Yang ketiga, jangan mengadakan debat kusir karena mereka pada umumnya pandai bersilat lidah. Yang keempat, untuk tipe piknis yang pendiam, sebaiknya diberi perhatian dengan mengucapkan misalnya ada yang perlu dibantu, ibu atau bapak. Yang kelima, jika mereka menunjukkan perilaku tertentu yang kurang pantas didengar, janganlah dipersoalkan karena mereka suka guyon atau humor. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe atletis, sedangkan untuk tipe atletis berbentuk badan kokoh, pundak tampak lebar, dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar, wajahnya bulat, telur, atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak gerak, tetapi penampilannya tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada orang lain. Cara menghadapi atau melayaninya yaitu yang pertama, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, menghindari sikap terburu-buru, tetapi harus sabar dalam melayani mereka. Yang ketiga, memberi kesan seolah-olah pelanggan merupakan orang yang baik dan cerdas. Yang keempat, sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis yang mereka kemukakan. Kalau memungkinkan, dengan alat peragaan, karena mereka umumnya tidak cepat percaya. Soal ke-9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pembeli analitis ini mewakili 25% dari pasar konsumen. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual, dan biasanya tipe ini juga menekuni bidang usaha atau pekerjaan di bidang akuntan, insinyur, bankir, atau apapun yang berkaitan dengan angka. Sebagai seorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu segera Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik dan dari produknya atau jasa Anda, misalnya seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaatnya, pelayanan, sesudah pembelian, dan lain-lain. Soal ke-10, sebutkan 3 ciri-ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Pembeli lanjut usia, umumnya kelompok ini memiliki pola berpikir yang sesuai dengan pengalaman hidupnya. Seringkali menampakkan tingkah laku seolah-olah mereka adalah yang terpandai. Penjual sering dianggap sebagai anak kecil yang tidak mengetahui apapun, seperti anak yang baru lahir. Kedua, tidak bisa mengikuti perputaran zaman, sehingga sering menanyakan barang-barang yang sudah tidak diproduksi lagi, atau bahkan mungkin barang tersebut sudah berubah bentuk ataupun kualitasnya, sehingga sering kali gagasan mereka ini terasa kulot. Yang ketiga, tidak terburu-buru dalam membeli barang, bahkan mereka senang berbincang-bincang dulu dengan penjual atau untuk sekedar meluapkan kesunyian di rumah. Kemudian, kehidupan sekarang dirasakannya amat tidak menyenangkan sebab zaman sekarang adalah zaman tergesa-gesa. Mereka umumnya bertindak lamban dalam membeli barang. Cara yang terbaik untuk memperlakukan pelanggan lanjut usia adalah yang pertama, harus banyak menyisihkan waktu untuk melayani, penuh pengertian dan kesabaran, disesuaikan dengan kecepatan gerak langganan. Kemudian, dengarkan nasihat-nasihat mereka dengan baik dan jangan secara langsung mencoba berdiskusi tentang zaman gemilang yang telah lampau. Bila harus menasihatinya, janganlah berbuat
seolah-olah nasihat tersebut datangnya dari orang yang lebih muda. Tetapi coba usahakan kesan bahwa nasihat tersebut datang dari orang yang sebaya dengannya. Misalnya, menurut nenek saya, barang ini amat baik mutunya. Kemudian yang keempat, dapat juga meminta tolong kepada penjual yang agak lanjut usia, sebab biasanya langganan akan lebih percaya. Cara ini bisa dipakai jika langganan mereka merasa dirinya yang paling pandai atau langganan merasa suka mengambil keputusan. Sekian dari jawaban ujian akhir semester saya ucapkan terima kasih.